Sudah siap semuanya pembelajaran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketua kelasnya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong dipimpin ketua kelasnya. Berduduk siap. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini menjadi awal kehidupan kita yang lebih baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya, tolong berdiri semuanya. Ibu pengen mengecek kerapian seragam kalian semuanya. Tolong yang masih ada di luar dimasukkan semuanya, khusus yang laki-laki. Warna seperti ini seragamnya. Kenapa, Pak? Ada berapa ini orang yang pakai baju produktif ini? Saya kira ada ini Pak. Nanti kita pakai produktif. Belum ada pemberitahuan, tolong kalian itu tetap pakai baju yang mulia. Ya, kita pakai baju. Ya, ya. Jadi semuanya masukkan bajunya yang produktif. Tolong bisa nggak masukkan bajunya ke dalam celananya? Nggak bisa. Nah, apa walaupun bisa daripada kayak dilipet-lipet seperti itu ya. Sudah? Tolong duduk kembali. Posisi dalam keadaan siap ya, jangan bercanda karena kalian sering sekali kalau itu bercanda ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan pas mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk. Baik, semuanya ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Abdul Rafiq, Abdul Aziz, Baihaqi, Ainul Yakin, Erni Amin, Jailani, Muhammad Farisal. Farisal kemana? Mana suratnya? Nggak ada suratnya. Nadia Fatma Wardani. Gimana, Bu? Baik.
Hasana, Sifaul Rusdanila, Zainal Arifin. Baik ya semuanya. Kemarin sudah sampai pada pembelajaran piutang ganda. Sekarang kita lanjutkan kepada utang jangka pendek. Perhatikan semuanya. Nah, utang jangka pendek ini adalah utang yang kurang dari 1 tahun. Nah, di sini nak, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai nantinya diharapkan kalian bisa ini. 1. Yang 3.6 itu menerapkan pencatatan utang jangka pendek, baik itu pembelian barang dagang secara kredit, wesel, pembelian angsuran, utang pajak, utang gaji, pendapatan diterima berita. Bisa kan? Ini kan sudah dijelaskan kemarin-kemarinnya kan ya nak? Pembelian barang dagang juga sudah kan diutangkan. Kemudian untuk pendapatan diterima berita sudah kan? Ya. Kalian tinggal melanjutkan saja besok materi utang dagang. Ya. Selanjutnya di sini diharapkan kalian mampu melakukan pencatatan utang jangka pendek. Nanti itu kalian itu sama ibu disuruh untuk membuat jurnal ataupun mutasi utang dagang. Ya. Oke, lanjut ya. Kemarin kan piutang dagang, kartu utang kalian juga sudah, ya kan? Kartu piutang juga sudah kan ya? Jadi kalian sudah dari apa yang dijelaskan. Kita lanjutkan. Untuk indikator ini diharapkan ada kan 1, 2, 3, 4. Nah di sini ibu tulis 1, 2, 1, 2 ya. Di sini menjabarkan pengertian dan jenis utang jangka pendek. Yang kedua mengelompokkan utang jangka pendek. Kemudian yang satu lagi membuat catatan utang dan jenis-jenis utang jangka pendek. Terakhir itu menyajikan pencatatan utang jangka pendek dalam laporan. Selanjutnya, setelah sudah tahu indikator dan kompetensi dasarnya, di sini kalian diharapkan 1, 2, 3, 4 bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan utang jangka pendek. Kemudian mengelompokkan utang jangka pendek. Yang ketiga itu kalian bisa membuat pencatatan utang jangka pendek dan jenis-jenis utang jangka pendek dengan benar. Selanjutnya yang keempat menyajikan pencatatan utang jangka pendek dalam laporan keuangan finansial. Oke, baik ya. Sudah ya untuk yang pertama itu indikator, kompetensi, ya. Yang pertama itu maaf ya kompetensi, kemudian indikatornya, yang terakhirnya adalah tujuan sudah dipaparkan kepada kalian. Lanjut Mbak, kita ke ini. Tahukah ini gambar ini apa nak? Uang. Ini apa? Kalender. Kalau ini apa? Transaksi. Jadi yang kita bahas di sini adalah uang. Nah, tadi materinya yang sudah ada di PowerPoint itu paling depan itu berkaitan dengan utang. Berarti kaitannya dengan uangan. Kemudian ini adalah waktunya. Ini objeknya. Kemudian ini waktunya. Ini adalah transaksinya. Ini terjadi antara 2 orang ataupun 2 atau lebih ya. Di sini objeknya yang dibahas ini mengenai uang, jangka waktunya karena utang jangka pendek itu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Jadi kalendernya yang dipakai ini kalender yang pas 1 tahun. Paham sampai sini ya? Jadi kalau dijelaskan di gambar seperti ini, adakah yang bisa memaparkan pengertian utang jangka pendek dari gambar ini? Kalau ibu tunjuk ya, bisa kan ya? Ya. Happy tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan utang jangka pendek. Berdiri biar temannya tahu. Utang jangka pendek adalah utang yang kurang lebih dari 1 tahun. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh siapa? Oleh 2 orang atau ya, oleh lembaga
di mana ini jatuh temponya itu maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Paham ya? Untuk gambar ini saja kalian sudah bisa mendeskripsikannya. Lanjut berikutnya, Mbak. Nah, ini pengertian menurut buku seperti ini. Nah, utang jangka pendek adalah suatu pinjaman uang sebagai kewajiban yang wajib dibayar. Utang itu kalau dalam akun, ya, itu masuk apa, Nak? Masuk apa? Masuk apa? Ini loh. Kewajiban. Utang sama dengan Kewajiban. Maka sifatnya yaitu harus dibayarkan kepada si pemberi pinjaman. Oke, lanjut, Mbak. Nah, di sini ciri-ciri utang jangka pendek ini ada 1, 2, 3, 4. 1. Utang jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara perusahaan pemberi pinjaman dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, gampang kan untuk pembelajaran utang jangka pendek ini? Berarti kalau kalian nanti diberi tugas sama ibu, kalian tinggal menjelaskan ciri-cirinya itu. Biasanya kalau utang jangka pendek itu maksimal itu 1 tahun, kan dari gambar yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, ini tadi di sini sudah dijelaskan secara jelas ya di PowerPoint. Kalian tinggal melihat ini minimal maksimalnya itu 1 tahun, dan tadi dari apa yang ibu sajikan dari gambar ini kalian sudah bisa menafsirkan atau menganalisis bahwa utang jangka pendek itu pasti maksimalnya untuk penyerahan kewajibannya kepada orang si pemberi utang itu adalah 1 tahun. Kemudian utang jangka pendek ini memiliki jumlah nominal yang jelas, ya iya. Nah, kalau kita berutang kepada orang, otomatis ya, nominalnya itu harus jelas. Maka biasanya si pemberi utang ini, baik itu lembaga ataupun perorangan, kalau kita pinjam uang dalam jumlah banyak, itu biasanya ada hitam di atas putih, dan kalian harus tanda tangan di atas mantra. Ya. Paham ya? Lanjut, kemudian utang jenis ini tersedia 2 macam, yaitu memiliki bunga dan tidak memiliki bunga, sesuai dari perjanjian kalian. Perhatikan semuanya, kalau kalian pinjam ke orang ya, baik itu lembaga ataupun ke individu yang lain, pasti kan ada perjanjian mau bayar kapan. Kemudian kalau pinjam ke lembaga atau perorangan itu pasti ditanya, kalian kan tanya ini ada bunganya atau tidak, ya kan? Biasanya itu sesuai dengan kesepakatan bersama, ya kan? Kalau memang sudah ada bunga, maka kalian juga harus bayar bunga. Tapi kalau tidak ada pembayaran bunga, otomatis kalian bayarnya, kalau pinjam 10 juta, kalian bayarnya pasnya 10 juta. Kalau ada bunga, itu sesuai dengan kesepakatan bersama berapa bunga yang harus kalian bayarkan setiap bulan. Ya, paham sampai sini? Paham. Nah, kemudian utang jangka pendek biasanya tidak perlu disertakan dengan jaminan. Kalau kita pinjam ke bank ataupun kita biasanya kalau orang Madura bilang itu mengikuti BPKB, ya kan? Ya, Bu. Dititipkan menyekolahkan BPKB, itu pasti jaminannya itu adalah BPKB sepeda motornya, ya kan? Kalau kita pinjam utang jangka panjang itu pasti jaminannya ada. Kalau kurang dari 1 tahun itu jaminannya biasanya tidak ada jaminan. Kita ke jenis-jenis utang ya. Di sini utang wesel, utang dagang ini sudah dijelaskan sebelumnya di piutang ya, Nak ya. Iya, Bu. Kemudian kalau utang jangka pendek jangka tempo dalam periode itu dividen, masih ingat dividen apa, Nak? Pendapatan. Pendapatan apa? Dari saham. Oke, pendapatan dari surat berharga atau saham ya. Berarti kalian masih ingat ini pembelajaran ini. Utang uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Bisa nggak menjelaskan?
uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Adakah yang bisa menjelaskan? Uang muka kemudian dikembalikan lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Perhatikan di sini, uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali ini sama dengan Pegadaian. Hah? Pegadaian. Nah, pegadaian. Kalau kita gadaikan sesuatu pasti dikembalikan ya. Kemudian dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Ya, selanjutnya ini yang biasanya dilakukan OSIS nih ya. Nih ya. Apa itu biasanya? Minta sumbangan, ya kan? OSIS ya. Di sini kan ada ketua OSISnya Baik Haki ini ya. Ini biasanya yang dilakukan oleh OSIS ini minta sumbangan kepada baik itu masyarakat ataupun teman-teman lain jurusan ya. Ya, ini sama halnya Baik Haki, dana yang dikumpulkan pihak ketiga. Misalnya kan kemarin itu ada yang meninggal, siapa yang meninggal? Orang tuanya Nadia ya kan? Nah, makanya kalian minta dana kepada semua jurusan, kemudian nanti diberikan kepada Nadia. Nah, kemudian utang biaya yang masih harus dibiayarkan ya. Paham ini enggak? Contohnya seperti kita harus bayar itu tuh listrik ya. Lanjut, pendapatan diterima di muka. Itu sama kayak kita kalau kita mau nikah ya kan? Pasti kita harus bayar DP itu kepada si Weko ya. Lanjut. Kita lanjut ke kartu utang. Kartu utang, Mbak, tolong ke bawah lagi, Mbak. Nah, seperti halnya kemarin itu kita sudah belajar tentang kartu utang. Pengisiannya sama dengan kartu utang. Nah, nama krediturnya, alamatnya, nomor apa ini, Rek? Rekening. Nomor rekening. Banyak atas nama siapa? Oke, baik ya. Nanti ditulis tanggalnya, keterangannya dan lain sebagainya. Sudah ya? Paham sampai sini ya? Sekarang Ibu punya yang namanya Nadia. Yang masuk dulu. Hadiah. Nah, baik, perhatikan semuanya. Ini Ibu punya ini, namanya ini adalah barcode. Sebelum Ibu memberikan video, kalian kan sama Ibu kemarin itu suruh download apa? Aplikasi sudah di-download apa belum? Sudah di-download apa belum aplikasinya? Hah? Ya. Coba dicoba dulu di HP-nya. Kemarin itu Ibu sudah kasih linknya di grup WA kalian semuanya. Ini nanti di scan barcode ya. Adakah yang bisa? HP-nya tadi itu yang maju ke Ibu? Ada yang bisa? Satu orang anak aja. Nanti ini di scan ya. Ini Ibu kasih per kelompok, nanti kalian scan ya. Bisa. Bisa nggak, Pak? Siapa? Siapa yang ada sambil dicatat dulu ya. Yang tadi itu ya. Kemudian di-scan ya. Masukkan, jangan masukkan emailnya, Mas. Langsung ke
Google, masuk ke Google. Kalau masuk ke webnya dulu, masuk ke Google ya. Kemudian ini di sketch yang itu menunjukkan video kepada kalian. Masuk ke Google ya. Bukan dimasukkan emailnya, tapi masuk ke Google ya. Terus kemudian masukkan emailnya, Mbak. Jangan sampai lupa emailnya, Mbak, di HP-nya. Nah, masukkan, Mas. Jangan. Coba pakai yang email yang lain. Coba. Ada satu yang bisa. Error semua ya. Ibu akan menayangkan sebuah video kepada kalian, tolong diperhatikan. Nanti Ibu kasih tugas kepada Ibu ya. Ibu. Tolong diperhatikan semua video yang ada di Gambuti papan depan ini, tolong diperhatikan semuanya ya. Nah, perhatikan semuanya. Ini adalah video kasus utang jangka pendek di lapangan. Perhatikan ya. Terkait masalah sewa pesawat, Menteri BUMN Erick Thohir meyakini bahwa beban terbesar Indonesia saat ini adalah perusahaan yang menyewakan pesawat atau lessor. Ada 36 lessor yang harus dipetakan ulang. Sama barunya, kita justru mengutamakan satu dua apa? Tidak hanya berutang lessor, utama lessor. Ada dua kategori lessor. Lessor yang sudah terbukti bekerja sama dengan pihak tidak sebaliknya melakukan tindak pidana korupsi. Sudah ada catatan hukumnya semua. Tetapi juga ada lessor yang baru. Bagi yang tidak memperhatikan, tolong diperhatikan semuanya videonya karena jawabannya nanti kalian disuruh menentukan solusi yang ada di depan. Dengan kondisi seperti hari ini, kemahalan. Kita harus negosiasi dulu. Kalau fokus domestik, kita ini bukan bisnis gaya-gayaan, budaya, tapi domestik. Kenapa? Karena bisnis. Sebelum COVID, 78% turis adalah local turis. 1.400 triliun. Turis asing hanya 22%, 300 triliun. Kalau kita berbisnis, ya jelas ini marketnya, bukan hanya ini market. Dan kita negara teknologi. Nah, karena itu, dari hasil langkah
yang dimilikinya, Garuda harus mengeluarkan 80 juta dolar Amerika Serikat per bulan, atau setara dengan 1.100 miliar. Upaya pendapatan terus dilakukan. Pemerintah kini tengah memikirkan opsi berada di untuk perhatian dari Garuda. Partai ini dilengkapi dengan pengawasan struktur biaya nasional minimal 50%. Videonya sudah diperhatikan, apa mau diulang kembali? Lagi. Ulang satu kali lagi ya, tolong diulang lagi Mbak, supaya teman-temannya lebih fokus. Tadi masih ada yang bercanda ya, masih ada yang sibuk dengan urusan HP-nya. Tolong HP-nya ditaruh dulu, tolong diperhatikan semuanya, karena nanti tugasnya ada di video ini. HP-nya tolong dimasukkan semuanya, fokus sama video yang di depan. Terkait masalah sewa pesawat, Menteri BUMN Erick Thohir meyakini bahwa beban terbesar Garuda Indonesia saat ini adalah perusahaan yang menyewakan pesawat atau lessor. Ada 36 lessor yang harus dipetakan ulang. Sama Garuda, kita Itu adalah contoh hutang jangka pendek yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ini hutang jangka pendek berkaitan dengan apa? Biaya sewa pesawat. Hutang jangka pendeknya PT Garuda Indonesia. Ya. Jadi kalau kalian nanti sama ibu disuruh mencari contoh hutang jangka pendek, berarti otomatis kalian harus mencari contohnya itu yang berkaitan dengan dunia nyata hutang jangka pendeknya. Ya seperti ini, kasus yang ibu berikan barusan itu, nanti kalian harus selesaikan di LKPD kalian ya. Nanti itu kan kemarin kan sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kalian semuanya perhatikan untuk kelompok 1, 2, dan 3, 4. Di sini LKPD. Sudah kan? Nah, itu adalah contoh hutang jangka pendek yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ini hutang jangka pendek berkaitan dengan apa? Biaya sewa pesawat. Hutang jangka pendeknya PT Garuda Indonesia. Ya. Jadi kalau kalian nanti sama ibu disuruh mencari contoh hutang jangka pendek, berarti otomatis kalian harus mencari contohnya itu yang berkaitan dengan dunia nyata hutang jangka pendeknya. Ya seperti ini, kasus yang ibu berikan barusan itu, nanti kalian harus selesaikan di LKPD kalian ya. Nanti itu kan, oh ya, kalian semuanya perhatikan untuk kelompok 1, 2, dan 3, 4. Di sini LKPD-nya seperti penyajian diskusi minggu lalu ya. Di sini LKPD kalian juga harus dikerjakan. Ya. Selanjutnya, setelah petunjuk penugasannya itu kalian baca, tata konsepnya juga kalian baca. Nanti dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi ada di peta konsepnya. Jadi kasus yang kalian harus selesaikan itu adalah kasus dunia nyata yang berkaitan dengan hutang jangka pendek. Baik ya. Selanjutnya, ini adalah ringkasan materi yang sudah ibu berikan di LKPD kalian. Kalian baca. Habis itu, setelah ringkasan materinya, kalian juga akan diberi tugas. Nah, ini ya. Tolong dikerjakan. Ini kan terdiri dari 4 kelompok.
Jadi yang wajib kalian kerjakan itu adalah kelompok 1 ini tolong Mbak. Ya, jangan berjalan dulu. Ya, dengarkan dulu ya Mbak ya. Ini nomor 1, 2, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu nomor 3. Kemudian mohon maaf ya, kelompok 1 itu nomor 1, kelompok 2 itu nomor 2, kelompok 3 itu nomor 3, kelompok 4 itu 4. Tadi kan kalian sudah memperhatikan video, otomatis kalian sudah tahu inti dari masalah utang jangka pendek di PT Garuda Indonesia. Baik, sekarang Ibu akan memberikan NKPD kalian. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan 30 menit. Misalkan ya, bikin PowerPoint, kemudian bikin pertanyaannya itu dimasukkan di PowerPoint-nya, kemudian jawabannya juga dimasukkan, kemudian perwakilan untuk mempresentasikan semua yang sudah didiskusikan. Tolong Ibu kembalikan kelompok ini. Kelompok ini nggak bisa. Wifi-nya nggak bisa itu. Jangan pilih Wifi. Ini waktunya 30 menit, bisa kan? Selesai kan? Bisa ya? Tolong yang lainnya tolong jangan berjanda semuanya. PowerPoint-nya nak, perhatikan. PowerPoint-nya itu harus didesain sebagus mungkin supaya temannya yang melihat di depan ini yang kalian presentasi itu bisa mengamati hasil kerja kalian bahwa kalian benar-benar mengerjakan beneran. Ya, kalau jangan asal-asalan mengerjakan ya, pokoknya selesai aja. Tapi juga harus didesain dengan sebagus mungkin, dijawab dengan benar, kemudian dipresentasikan supaya nantinya kelompok yang lain itu bertanya kepada kalian, kalian mampu menjawab semuanya. Ya, mulai dari sekarang 30 menit dimulai dari sekarang ya. Ini wifi-nya nggak hidup ya? Iya Bu. Wifi-nya nggak hidup, jadi kalian nanti kirimnya ke Ibu lewat flash disk saja ya, karena wifi-nya di sini mati ya. PowerPoint. Kamu duduknya gimana? Yuk, duduk. Cari jawaban. Kamu nomor berapa? Poin berapa? Poin kedua. Ya. Di desain ya, desainnya antara slide 1, 2, 3 itu harusnya berbeda-beda supaya lebih menarik nanti tampilannya di depan ya. Dan tulisannya jangan terlalu kecil, tapi sesuaikan dengan nanti kalian presentasi melihat ya. Ayo Eva dari kemarin ya, semangat kerjanya. HP-nya nggak bisa mengkode ini ya, nggak bisa scan ya. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti saya akan lanjut videonya kalau nggak bisa ya. Boleh nanti minta untuk yang dapat kasus ini kelompok berapa? Yang dapat kasus menyelesaikan kasusnya ini kelompok berapa? Kelompok 3 dan 4. Kalau memang nanti kesusahan karena wifi-nya di sini nggak bisa hidup, minta tolong kepada operatornya Ibu untuk setelkan lagi videonya untuk kalian lihat ya, supaya jawabannya tidak salah-salah ya.
bisa bikin desain. Sekarang tulisannya itu digerak-gerakin supaya teman-temannya itu ya dianimasi ya. Jangan slide yang diam ya. Slide video bisa kan? Bikin desain. Sekarang tulisannya itu digerak-gerakin supaya teman-temannya itu ya dianimasi ya. Jangan slide yang diam ya. Slide video bisa kan? Kemarin kan hanya sampai kepada slide yang diam. Sekarang kalian harus animasi semua, baik itu jawaban ataupun tulisan yang ada di slide-nya kalian ya. Yes. Kelompok 1 itu sudah bisa, sudah ibu ajarkan. Slide selanjutnya ini. Sudah ke poin 2. Ya, sudah bisa kan ya? Hanya bisa misalkan perhatikan semuanya. Untuk yang kelompok 3 dan kelompok 4 itu linknya sudah ada di LKPD kalian ya, lembaga kalian. Itu kalian tinggal klik linknya itu. Sebenarnya kalau HP-nya kalian bisa, karena wifi-nya juga nggak bisa, makanya kalian nggak bisa menggunakan media akhir ya. Jadi ya kalian harus coba di HP kalian pakai YouTube aja ya. Mbak, itu tolong beda-beda ya. Untuk pertanyaan, coba saya mau cek itu diperbesar. Berapa
Coba jangan pakai yang berantakan. Pakai rata-rata kiri, kemudian geser. Bukan geser ke yang kiri juga geser sampai. Nah, lebih bagus nggak daripada yang tadi? Karena di atas itu kan nggak tengah itu kan? Di atasnya nggak sejajar, itu kelebihan kan? Coba ini, coba dia mana hasilnya? Mana hasilnya? Pertanyaannya? Ini jarak ini dan ini kan nggak pas kan? Pakai ini ya. Jadi backspace. Ya. Kelompok 2, kelompok 2. Duduk. Kunci jawabannya, Bu. Ngapain cari kunci jawabannya? Dijawab bukan cari kunci jawaban. Lain kali ini kamu pakai ini. Kali Ctrl X. X. V. V. Ctrl V. Ini dihapus. Jangan semuanya, yang titik itu aja. Kayak tadi. Ini Amin ngerjakan yang mana nih? Sudah cari data nih. Amin ada presentasi. Amin mau presentasi.
jawabannya itu kan udah ada keterangan jawaban itu langsung bisa dibaca. Mana tahu kita kalau seumpamanya kita mau lihat kalau pakai yang layout itu enggak pakai yang layout, nah pakai yang dua itu, nah kemudian itu dikontrol apa tadi, di blok dulu enggak, nah blok semuanya, kemudian kontrol terus taruh di nah kemudian kita ada yang kita nah terus diadakan di awal ya, waktunya kurang 15 menit lagi, presentasi 15 menit, kemudian ya bisa kan presentasinya 15 menit, kemudian kalian juga mengerjakannya sisanya 15 menit. Untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Oke, baik. Presentasinya Samsudin kalau tidak rosa loh, di rosanya. Kalau kelompok 1 karena sudah siap, persiapan ya, sambil belajar, kemudian nanti presentasikannya. Kemudian slide-nya nggak boleh sama semua warnanya mbak, harus ada inovasinya kan itu kan. Apa ini yayasan? Kan sudah dikasih tahu kan. Lupa lagi. Lupa lagi. Mau yang mana? Nah, tolong diperlipat ya. Siapa aja untuk mengirim hasil diskusinya, tolong dikirim kepada orang-orangnya ibu ya. Kelompok 4 sudah? Kelompok 2 sudah? Berarti yang belum ini kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Itu tak langsung. Empat menit lagi ya, selesai ya kelompok 4 ya, 4 menit lagi ya. Kelompok 4 selesai ya, kelompok 4 ya, 4 menit lagi selesai juga ya. Sambil persiapan mulai presentasi, kelompok 1 diwakilkan oleh siapa? Siapa yang presentasi? Slide-nya itu ya. Sudah kelompok 4?
Tugasnya main diri. Waktunya presentasi 5 menit cukup ya. Keluarkan dulu Mbak. Silakan. Lebih ke sini. Bicara kan? Hanya merempet itu Mbak. Coba punyanya kelompok 2. Baik ya semuanya perhatikan. Untuk kelompok ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang kelompoknya terdiri dari Uswatul Adawiyah, Mariatul Firqiyah, Dina Suci Ramadhani, Saadatus Salamah, dan Syifa Udus Damila, dan saya Semua Bunda. Pertanyaannya, jelaskan pengertian utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah suatu pinjaman uang sebagai kewajiban yang wajib dibayarkan dan sifatnya untuk keperluan dana darurat. Selain itu, utang ini juga mempunyai jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Oke baik, kelompok yang lain. Untuk kelompok yang lain perhatikan. Sudah bisa kan menjelaskan utang jangka pendek? Apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada. Ada yang perlu dipertanyakan? Kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4. Adakah yang perlu dipertanyakan dari kelompok ini? Yuk silakan Mbak. Berdiri Mbak Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Raisa, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya, sebutkan contoh dari utang jangka Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Raisa dari kelompok 4. Contoh dari utang jangka pendek itu seperti utang wesel, utang dagang, utang biaya, utang diterima di IKA. Kalau contoh lain seperti video tadi yang terjadi di Indonesia. Sudah ya? Untuk kelompok 4 ya? Sudah paham ya? Sudah dijelaskan secara jelas oleh kelompok 1 bahwa contohnya itu secara real di dalam dunia nyata itu adalah contoh hutang jangka pendek khusus untuk PT Garuda Indonesia. Silakan tepuk tangan kepada kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Asis dulu. Siap ya? Gua mau presentasi, silakan perkenalkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya di sini mewakilkan dari kelompok 2. Yang terdiri dari nama Samsuddin, Ulfiatul Nikmah, Hasna Ramadhani, Rosa Arida, dan saya sendiri Abdul Aziz, Zainal Arifin, Erni Syafitri, Ainul Yakin. Pertanyaannya,
Satu, jelaskan ciri-ciri dan jenis-jenis utang jangka pendek. Dan ini adalah jawabannya. Ciri-cirinya itu ada 4 dan jenisnya ada 7. Ciri-ciri yang pertama, utang jangka pendek memiliki jumlah nominal yang jelas. Yang kedua, maksimal penyerahan kewajiban 1 tahun. Yang ketiga, utang jenis ini ada 2 macam, yaitu bunga dan tidak ada bunga. Yang keempat, utang ini tidak perlu disertakan jaminan. Jenis-jenisnya, yang pertama utang wesel, yang kedua utang dagang, yang ketiga dividen, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima utang biaya, yang keenam dana pihak ketiga, yang ketujuh utang jangka pendek yang jatuh tempo. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kelompok yang lain untuk bertanya ya. Baik semuanya, untuk kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4, adakah yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nadia, dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya. Jelaskan yang dimaksud dengan jenis utang jangka pendek dividen. Yo, kelompoknya sepertinya akses ini mengalami kesulitan. Kelompok yang anggota kelompoknya untuk membantu dari pertanyaan dari kelompok 1, tolong dibantu nak. Oke, yang dipertanyakan mengenai dividen. Tadi juga sudah Ibu jelaskan mengenai dividen. Ini poin yang sudah dijelaskan tadi, dipertanyakan lagi oleh kelompok 1. Tolong dijelaskan ulang kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan dividen? Dividen untuk utang jangka pendek itu apa? Ayo, silakan dijelaskan. Sudah dijelaskan Pak? Taruh di bawah yang enggak ada namanya. Langsung dijelaskan. Ini sepertinya melebihi waktu presentasi ya. Silakan. Yo. Perkenalkan, nama saya Budi dari kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai dividen. Dividen adalah suatu keuntungan secara khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada para investor. Terima kasih. Oke, sudah paham ya? Dividen itu adalah laba dari saham atau surat berharga. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah berhasil. Silakan ditutup kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jelaskan faktor penyebab terjadinya utang jangka pendek pada PT Garuda Indonesia. Pada saat pandemi COVID-19, muncul masalah baru terkait dengan pencatatan laporan keuangan berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK). Ada perubahan pengakuan kewajiban pada biaya sewa pesawat dari semula tercatat biaya operasional atau OPEX. Ini diwajibkan dicatat sebagai income. Hal ini menyebabkan utang Garuda membengkak dari 20 triliun menjadi 70 triliun. Ya, benar ya. Berarti nanti tadi kelompok 3 ini memperhatikan videonya. Penyebabnya itu adalah pandemi. Penyebabnya itu adalah pandemi COVID-19, di mana itu menyebabkan apa? Membengkakan biaya operasional, ya, sewa PT Garuda terkait dengan pesawatnya, ya. Ya. Oke, silakan. Ada yang perlu dipertanyakan oleh kelompok yang lain? Udah ya? Karena pertanyaannya sudah benar dan ini sesuai dengan kasus yang sudah dijelaskan di video tadi. Silakan duduk, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari Ahmad Bayhaqi, Nurul Nafis, Intan Haisa, saya sendiri, Linda Fidana, Selatul Hasanah, serta Nadia Fatmawardani. Pertanyaannya, jelaskan solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah utang jangka pendek PT Garuda Indonesia. Menurut informasi manajemen pada Bursa Efek Indonesia, ada 3 opsi, yaitu opsi pertama yang akan dilakukan yaitu melakukan negosiasi dengan lessor pesawat. Opsi kedua, melakukan restrukturisasi utang usaha terhadap badan usaha milik negara serta mitra usaha lainnya. Opsi ketiga, negosiasi langkah restrukturisasi pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Semua dilakukan dengan kondisi kinerja keuangan perusahaan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah? Karena ini sudah jelas jawabannya, ini sesuai dengan video yang sudah dijelaskan tadi di video. Tambahan dari kelompok kami, restrukturisasi adalah istilah manajemen perusahaan untuk tindakan mengorganisasikan struktur hukum atau struktur lainnya dari sebuah perusahaan. Sedangkan lessor adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang atau modal dengan pembiayaan. Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bagus ya dari kelompok 4 tadi. Nih, untuk kata-kata yang sulit tanpa ibu suruh mereka sudah memberikan jawaban di sini. Ya, jadi kalian kalau mau bertanya ini jawabannya di sini. Sudah jelas dan sudah konkret bahwa ini dari kata-kata yang sulit, dari masalah yang sudah dihadapi oleh Indonesia terkait dengan utang jangka pendek ya. Ya, baik ya. Sekarang Ibu mau menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya terkait dengan utang jangka pendek. Baik semuanya, masih ingat apa yang dimaksud dengan utang jangka pendek di sana? Apa nak? Tolong Samsudin, utang jangka pendek apa nak? Utang jangka pendek adalah utang yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam jangka tidak lebih dari 1 tahun. Oke, baik. Utang jangka pendek yaitu utang yang dilakukan oleh badan ataupun 2 orang, di mana itu utangnya dilakukan jangka waktunya maksimal itu 1 tahun ya.
Baik, sekarang untuk kelompok 1, semak mudah untuk kesimpulan. Ciri-ciri dari utang pendek, jangka pendek itu ada berapa, Nak? Ada 4. Ciri-cirinya ada 4, ya. Yang pertama, jatuh temponya di bawah 1 tahun atau tidak sampai 12 bulan. Kemudian pembayarannya itu secara langsung. Secara langsung. Sehingga utang yang tertera dan tidak menerima pembayaran berdampak atau pikiran. Kemudian tidak memiliki bunga. Kemudian yang terakhir tidak membutuhkan jaminan. Baik ya, sudah ya. Untuk jenis-jenisnya, perhatikan semuanya. Nah, perhatikan ya, untuk jenis-jenis utang jangka pendek tadi, ya. Utang jangka pendek itu memiliki jenis itu ada berapa tadi? 4. Ciri apa jenis itu? Nama. Kirinya ada 7. Jenisnya ada 7, cirinya ada berapa? Jenisnya ada 6. 8 ada 7? 7 ya. Coba kalian lihat di LKPD kalian, ada di situ nggak ciri-cirinya? Cek. Ada nggak? Ada berapa? 4. Untuk yang jenisnya ada berapa? 6. Ada 6? Ya. Ya itu ya, Nak ya. Bisa kalian lihat itu masuk kepada kesimpulan. Baik ya. Sudah paham sampai di sini penjelasan Ibu mengenai utang jangka pendek? Sudah paham ya? Baik, itu contohnya. Contohnya itu apa tadi, Nak? Terkait dengan dunia nyata itu adalah PT Garuda Indonesia. Pesawat Indonesia. Kemudian utang pengertian utang jangka pendek juga sudah paham kalian. Baik itu ciri-ciri maupun jenis sudah paham sampai sini. Baik semuanya Ibu akhiri dan tolong untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Tolong disiapkan dan semuanya tolong dimatikan laptopnya. Yo, tolong dimatikan laptopnya dan tolong disiapkan dan berdoa. Anjay. Sudah. Ya, siap ya? Oke, siap Mas. Berdoa Mas. Tempat duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Berdoa, Ustaz. Baik semuanya untuk pembelajaran hari ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke kelas kalian masing-masing. Lampunya dirapikan. Lampunya dirapikan ya. Lampunya dirapikan semuanya. Lampunya dirapikan. Jangan lupa alat semuanya dibereskan semuanya. Lampunya dirapikan. Oh, agak dipercepat ya, karena kalian akan berganti jam berikutnya ya. Istirahat. Naik. Habis ini pembelajaran siapa?